terdakwa Sugiri Sanjoko Sugiarto selaku peserta dan dari seorang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 pertama dan dakwaan kumulatif. Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko pada Jumat 14 Agustus. Sugiri terbukti menerima suap dan gratifikasi total miliaran rupiah terkait jabatan serta proyek sejak tahun 2023 hingga 2025. Kasus korupsi ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 7 November tahun lalu. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, tadi kita sudah saksikan bagaimana jalannya sidang vonis dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi atas perkara yang menyangkut Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sanjoko yang digelar di ruang sidang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Persidangan ini berlangsung kurun waktu lebih dari 3 jam, dimulai sekitar pukul 13.00 hingga 16.00, dan sebagaimana yang kita saksikan tadi, bahwasanya hakim majelis atau hakim ketua dalam majelis persidangan tadi yang bernama Imade Yuliana menyampaikan terdakwa Sugiri Sanjoko divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan. Kemudian untuk pidana denda yang dijatuhkan adalah 300 juta, dan untuk pidana biaya pengganti yang harus dilakukan oleh Sugiri Sanjoko adalah senilai 6,7 miliar. Tadi kita juga melihat bagaimana respon dari para audiens di ruang sidang Cakra yang hampir seluruh kursi yang disediakan oleh pihak keamanan dari kantor pengadilan Tipikor Surabaya itu dipenuhi oleh simpatisan mendukung Sugiri Sanjoko, termasuk kerabatnya, keluarga utama, dan juga kerabat dari kedua terdakwa lainnya bernama Yunus Mahatma dan Agus Pramono. Ketika hakim ketua membacakan vonis pidana penjara tersebut, tangisan dari kerabat dari Sugiri Sanjoko dan para simpatisan pecah. Kemudian ketika Sugiri Sanjoko berjalan keluar digiring oleh petugas keamanan dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya untuk memasuki ruang tahanan sementara untuk transit, kita lihat bagaimana para sanak famili dan simpatisan begitu menangis mendengar hasil vonis tersebut, dan mereka begitu terpukul bahasanya Sugiri Sanjoko harus dikenakan vonis pidana penjara yang begitu tinggi, yakni 6 tahun 6 bulan. Yakni ini sebenarnya lebih ringan sedikit, hanya selisih 6 bulan dari tuntutan yang disampaikan oleh JPU KPK pada 2 pekan yang lalu. Kemudian tadi kita juga menyimak bagaimana kesaksian dari penasihat hukum dari Sugiri Sanjoko yang bernama Indra Triangkasa. Pihaknya mengaku untuk menjawab hasil dari vonis yang disampaikan pada kliennya ini, pihaknya akan menempuh jalur hukum, yakni pikir-pikir, karena ia menganggap bahasanya majelis hakim dianggap tidak melihat berbagai macam fakta hukum yang disampaikan oleh para saksi yang terus didatangkan oleh pihak JPU ataupun dari pihak penasihat hukum sendiri yang berjalan atau berlangsung persidangannya beberapa pekan yang lalu. Karena memang ada beberapa kesaksian yang dianggap oleh penasihat hukum terdakwa itu tidak sesuai dengan dakwaan yang disampaikan oleh JPU, namun itu tidak dicatat menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh pihak majelis hakim dalam membuat amar vonis atau putusan terhadap Sugiri Sanjoko. Dan kemudian menyoal mengenai adanya dugaan suap yang diterima oleh Sugiri Sanjoko. Menurut penasihat hukum Sugiri Sanjoko, Indra Triangkasa, uang-uang tersebut sebagaimana kesaksian dari para saksi yang dihadirkan pada sidang beberapa waktu yang lalu sebenarnya merupakan itikat adalah uang pinjaman, bukan dalam rangka pemberian yang semata-mata berorientasi pada kepentingan perseorangan atau berkaitan dengan
hal yang menguntungkan dari sebuah atau sebelah pihak. Artinya pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan suap, dan itu lebih kepada adanya bersifat pinjaman yang itu berkaitan antara pribadi si pemberi dan pihak terdakwa, yakni Sugiri Sanjoko. Dan itu sebenarnya sudah disampaikan dalam sidang yang mendatangkan saksi pada beberapa waktu yang lalu. Namun Indra mengaku tidak mengetahui mengapa pihak majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dan masih tetap mendasarkan putusan ini dengan tuntutan dan dakwaan yang ditulis oleh jaksa penuntut umum. Nanti kita akan saksikan bagaimana perkembangan lebih lanjut mengenai persidangan vonis hari ini, karena memang ada 2 terdakwa lainnya akan dibacakan amar putusannya yang menyusul setelah Sugiri Sanjoko, yakni terdakwa Yunus Mahatma selaku mantan Dirut RSUD Ponorogo dan Agus Pramono selaku anak buah dari Sugiri Sanjoko atau yang saat itu menjabat sebagai Sekda Pemkab Ponorogo. Demikian reportase kami, kembali ke studio. Menyatakan terdakwa Sugiri Sanjoko Sugiarto dan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 pertama dan dakwaan kumulatif kedua pertama, dan melakukan beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila pun denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda tersebut, dan bila tidak cukup diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp6.762 juta. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa prima apabila merasa sudah pas bisa akan menerima. Hal yang sama kami berikan juga kepada penduduk. Perlu dipahami bahwa perkara ini, pasal ini apabila terbukti 4 tahun paling rendah. Ya, kemudian untuk perkara nomor 59 atas nama Sugiri Sanjoko menyatakan ditutup dan selesai. Bisa berbuat. Tanggapannya Pak. Tanggapannya Pak. Gimana atas putusan ini Pak? Jadi kita masih pikir-pikir nanti Pak. Masalah nanti biar Pak. Pak ada rencana banding nggak Pak? Saya nanti pikir-pikir saya ya. Ya. Ya Mas. Iya. Di putusan hakim ya, karena secara putusan pun sebenarnya tidak jauh dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Cuman kami tetap harus mengajukan pihak-pihak dan berkoordinasi dengan tim di Jakarta. Apakah kami tetap akan menerima atau banding, itu akan dirapatkan dengan tim dulu, dengan tim jaksa ya menurut umumnya. Kalau Dina, ya. Pak Sekda tadi kan ada beberapa barang bukti yang dikembalikan. Iya. Itu perkara apa? Ada dugaan perkara TPPU kalau nggak salah sih ya. Pada Sekda ya? Bukan, ada perkara lain. Saya juga belum, infonya mah ada perkara, tapi saya belum tahu ini siapa ininya. Termasuk pada terdakwa Sugiri juga ini. Belum tahu juga. Korelasinya. Belum tahu juga. Belum ada jawab karena belum ada informasi, cuma dari penyidiknya bilang yang ada perkara lain gitu aja sih. Ada perkara lain. Nah, itu aja. Pak Sugiri, Pak Sekda, sama siapa lagi?
Siapanya? Yang perkara lain. Oh enggak, tidak ada kalimat Pak Sekda Pak Sugiri di situ. Pokoknya ada perkara lainnya aja. Nanti situ mancing-mancing terlihat Pak Sekda lagi ya kan, Pak Sugiri lagi. Gitu. Saksikan seperti kita mengulangi tuntutan penuntut umum. Jadi yang dibacakan majelis hakim seolah-olah menduplikasi dari tuntutan penuntut umum. Hampir seluruhnya, hanya beda di strahmat aja, hanya di beda hukumannya. Terutama terkait dengan pasal 12A ya. Majelis hakim menyatakan bahwa tidak pernah ada pinjaman Pak terdakwa dari Yunus Mahatma berdasarkan saksi Agus Sugiarto, Eli Widodo, Nini. Padahal mereka bertiga dalam keterangan persidangannya, fakta hukumnya, mereka menerangkan bahwa Indah empat-empatnya menerangkan bahwa uang 500 itu adalah pinjaman. Tapi justru mereka majelis hakim mempertimbangkan ini bahwa seolah-olah mereka 4 orang ini menyatakan bahwa itu bukan pinjaman. Ini satu hal yang sangat kontradiksi antara fakta persidangan dengan pertimbangan majelis hakim di 12A kecil. Di 12B kecil ada satu lompatan berpikir penuntut umum yang digunakan oleh majelis hakim. Apa? Hubungan Sucipto itu hanya dengan Yunus Mahatma dan Mujib Effendi, bukan dengan Sugiri Sancoko. Sugiri Sancoko tidak pernah kenal namanya Sucipto. Bahwa dia menerima uang dari Yunus Mahatma yang konon bersumber dari Sucipto, itu kan urusan Yunus Mahatma dengan Sucipto. Tapi di sini ada lompatan berpikir seolah-olah Sugiri Sancoko mengetahui dan memerintahkan Yunus Mahatma, memerintahkan Mujib untuk memenangkan Sucipto dalam perkara rehabilitasi rumah sakit di Ponorogo. Ini yang saya pikir ada satu hal yang tidak benar ya, terkait dengan lompatan atau menghubungkan, bahwa kausalitasnya menghubungkan seolah-olah Sugiri Sancoko itu memerintahkan Yunus Mahatma dan Mujib untuk memenangkan Sucipto. Sucipto aja, Sugiri Sancoko tidak kenal Sucipto. Dia kenal baru di bandara 7 November 2025 ketika dibawa ke Jakarta oleh KPK. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik lagi. Ada beberapa, seluruh pinjaman yang dideklir oleh pemberi pinjaman, yang dideklir oleh penerima pinjaman itu sebagai pinjaman, itu semua tidak diakui. Sugiri Heru Sangoko berapa kali dia bilang bahwa saya memberi pinjaman, ya, bukan saya memberi konotasinya suap. Dan secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana terdakwa hubungan kedua pertama dan melakukan beberapa tindak pidana sebagai tindak pidana yang berdiri sebagaimana dakwaan hubungan ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana tersebut. Bila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara pengganti selama 90 hari. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 287 juta rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling dalam waktu 1 bulan sudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijatuhkan oleh terdakwa ditetapkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa terpidana. 6. Menetapkan dalam mungkin lupa mungkin nomor 1 sampai nomor 662 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agus Pramono. 7. Menetapkan kepada terdakwa membebankan kepada terdakwa membayarnya perkara sebesar Rp5.000.
Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 oleh Majelis Berdasarkan Pengadilan Hukum selaku yang menjadi sendiri sebagaimana dakwaan normatif kedua. Dua, jatuhan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan dan denda sejumlah 200 juta rupiah dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak terjadi perbuatan hukum tetap, kaya terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda tersebut dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara pengganti selama 80 hari. 3. Jatuhan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 725 juta rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang berproyek permohonan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di ruang sebenarnya pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah bukti setoran bank Jatim nomor rekening